بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kata Rasulullah, tak kala orang mau meninggal dunia, fa'arsalallahu alaihim malakan, Allah kirimkan bagi orang itu malaikat yang banyak. Kalau dia orang yang taat, malaikat yang Allah kirim baydul wujuh, pakaiannya putih, wajahnya putih, saking putih-putih dan banyaknya. Nabi gambarkan ka'annahum syamsun, mereka itu bagaikan cahaya matahari. Wa fi aydihim kafan, untuk orang yang taat ini malaikat yang Allah kirim adalah malaikat yang putih. Di tangan mereka ada kain kafan, dan kain kafannya dari surga. Dan kain kafan itu berwarna putih. Kenapa disunnahkan kita mengkafani yang meninggal di antara kita dengan kain kafan yang berwarna putih? Kita berdoa dan kita husnuzon yang meninggal itu adalah orang yang baik. Bukan bermakna nggak sah matinya kalau kain kafannya warna hitam, warna hijau atau warna lainnya. Fajala sahaula bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala 'alaihimul 'umur afala yarawna anna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati pengurus BBC, yang kami muliakan Imum dan BKM Masjid Al-Hidayah, dan seluruh duhaput perangkat kampung, yang kami muliakan jamaah, Bapak Ibu yang berhadir di subuh hari ini. Mari sama-sama kita awali tausiah subuh kita dengan senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ketika dalam surah Sabah ayat 13 Allah abadikan, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit kata Allah, Allah yang maha tahu dari antara hamba-hambaku kata Allah yang bersyukur. Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'anil Karim, Imam Qurtubi mengutip sebuah riwayat. Ada seseorang yang tawaf di Ka'bah, setiap putaran orang ini doanya, Allahumma ja'alni ma'al qalil, ya Allah jadikanlah, masukkanlah saya ke kelompok orang-orang yang sedikit. Khalifah Umar bin Khattab merasa aneh dan bingung. Orang biasanya kalau tawaf banyak doanya, yang sakit bah sehat, yang miskin bah kaya, yang guna promo, yang mungkin hari ini dia caleg berlewat. Namun orang ini doanya, Allahumma ja'alni ma'al qalil, ya Allah masukkanlah saya ke kelompok orang-orang yang sedikit. Saking bingungnya Khalifah Umar, beliau tunggu selesai orang ini tawaf. Setelah selesai, Khalifah Umar bertanya, ma hadha doa, doa apa ini? Kata Khalifah Umar, orang ini menjawab, ya Khalifah, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit
hamba-hambaku, kata Allah, yang bersyukur. Saya mohon sama Allah, ayyaj'alani minal qalil, semoga saya dimasukkan ke orang yang sedikit itu. Imam Qurtubi mengomentari ayat ini, sesungguhnya kita bersyukur adalah tak kala kita menunaikan perintah Allah. Ketika orang sholat, itulah hakikatnya syukur. Ketika orang berpuasa, itulah hakikatnya bersyukur. Ketika orang bersedekah, itulah hakikatnya bersyukur. Singkatnya bahwa amalan-amalan yang baik yang kita lakukan, hakikatnya kita bersyukur. Yang kedua, selawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah SAW, Nabi yang diutus untuk menuntun kita, membimbing kita, mengajarkan kita cara beribadah dan bahkan cara hidup. Seorang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah bercerita, Ja'a rajulun minal ansar, ada orang dari Ansar Madinah, dan orang ini datanglah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kata orang ini bertanya, Ayyul mu'minin al-aqiyas, dari sekian banyak orang-orang yang beriman ya Rasulullah, siapa orang yang beriman yang paling bijak? Tak kala kita lihat makna bijak, kita buka kamus bahasa Indonesia, maka bijak itu bermakna dia orang yang berpikir dengan benar dan bertindak dengan benar. Maka sahabat Ansar ini bertanya, siapakah orang yang cara berpikirnya benar dan juga cara berbuatnya benar? Baginda Rasul enggak menjawab, orang yang paling tua di antara kita. Rasul enggak menjawab, orang yang bijak itu adalah orang yang di antara kita yang paling pengalaman. Namun Nabi menjawab adalah aqyasun nas, orang yang paling bijak, aktsaruhum zikran lil mauti, orang yang banyak ingat kematian. Dan yang kedua kata Rasulullah, wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da, orang mempersiapkan dirinya untuk sebaik-baiknya setelah kematian itu. Jamaah subuh yang Allah muliakan, kita ada hari ini di penghujung Desember 2023, bergantinya bulan, bergantinya tahun. Yang pasti adalah yang pertama, umur kita bertambah. Yang pasti yang kedua, dengan bertambahnya umur kita, kita semakin dekat dengan kematian kita, dekat dengan ajal yang akan Allah tetapkan untuk setiap diri kita. Dalam sebuah kitab Al-Mawa'iz Usfuriyah, Syekh Muhammad bin Bakar Al-Usfuri mengkisahkan bahwa Khalifah Utsman bin Affan tak kala diperingatkan tentang neraka. Saya melihat video di hari BBC minggu yang lalu, Ustaz Mursalin Basyah menjelaskan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu dan tingkatan-tingkatan hari kiamat itu. Dan ketika sahabat Khalifah Utsman disampaikan tentang kiamat, beliau diam. Disampaikan tentang neraka, beliau diam. Namun tak kalah disampaikan tentang kubur, air mata beliau berjatuhan sampai membasahi jenggot beliau, membasahi baju beliau. Sampai ada sahabat yang bertanya, ya Khalifah, tuzkarun nar wal jannatu wala tabki, diingatkan engkau tentang surga, tentang neraka, engkau tak menangis. Wa min tabki min hadza, kenapa engkau menangis tak kala diingatkan tentang kuburan? Dan banyak riwayat menyampaikan bahwa Khalifah Utsman bin Affan asal lewat kuburan jatuh air mata beliau. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sami'tu Rasul yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, ma ra'aitu manzaran qatta wal qabru abza. Kata Rasulullah, saya enggak pernah melihat pandangan yang sangat menyeramkan kecuali itu kuburan. Kembali Utsman tambahkan,
innal qabra, sesungguhnya kuburan itu, awwalu manazilil akhirat, awal dari kita masuk ke fase akhirat. Faman naja minhu, barang siapa yang selamat dari kubur itu, kata Rasulullah, fama ba'dahu aisar, setelah itu akan lebih mudah. Faman lam yanju, namun yang enggak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu, setelah kuburan itu akan mendapatkan yang lebih dahsyat lagi. Kaum muslimin muslimat jamaah subuh yang Allah muliakan, pertanyaannya yang kedua adalah bagaimana dan apa? Ada apa dengan kuburan? Seorang sahabat Al-Barra bin Azib menceritakan, bainama nahnu kharajna ma'an nabi, tak kala kami keluar bersama Rasulullah, li janazati minal ansar, ada orang ansar yang meninggal dunia, diantarkanlah ke pemakamannya. Walamma wasalna, tak kala para sahabat Rasulullah sampai pemakaman itu, walamma yulha, ternyata yang menggali kubur belum selesai membuat liang lahatnya. Fajalasna haula, kata Al-Barra bin Azib, kami duduk di seputaran kuburan itu sambil beliau sampaikan tidak ada suara, semuanya ini. Nabi di tangan beliau ada ranting, Nabi mencorek-corek di atas tanah dan berkali-kali menengok ke langit. Di kali yang ketiga Rasulullah bersabda, ista'idhu min azabil qabr, berlindunglah, kata Rasulullah, dari azab kubur. Setelah itu Rasul sampaikan bagaimana detik-detik tak kala orang mau meninggal dunia. Kata Rasulullah, tak kala orang mau meninggal dunia, fa arsalallahu alaihim malakan, Allah kirimkan bagi orang itu malaikat yang banyak. Kalau dia orang yang taat, malaikat yang Allah kirim baydul wujuh, pakaiannya putih, wajahnya putih, saking putih-putih dan banyaknya Nabi gambarkan, ka'annahum syamsun, mereka itu bagaikan cahaya matahari. Wa bi aidihim kafan, untuk orang yang taat ini malaikat yang Allah kirim adalah malaikat yang putih, di tangan mereka ada kain kafan, dan kain kafannya dari surga. Dan kain kafan itu berwarna putih. Kenapa disunnahkan kita mengkafani yang meninggal di antara kita dengan kain kafan yang berwarna putih? Kita berdoa dan kita husnuzon yang meninggal itu adalah orang yang baik. Bukan bermakna nggak sah matinya kalau kain kafannya warna hitam, warna hijau, atau warna lainnya. Fajalah sahaula, maka duduklah malaikat yang banyak ini di seputaran orang yang akan meninggal. Kalau pertanyaannya berapa banyak malaikat itu, Nabi menjawab, mat dan basar, sepanjang mata memandang. Di depannya malaikat, di belakangnya malaikat, di sampingnya malaikat. Maka di antara tanda orang meninggal husnul khatimah, kata Rasulullah, bi'aratil jabid, keringatnya itu ada di keningnya. Kenapa tidak? Begitu banyak malaikat. Baru datang malakul maut. Selesai malaikat yang banyak ini duduk, datanglah malaikat pencabut nyawa. Sama halnya untuk orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir, yang banyak dosanya. Yang Allah kirim juga adalah malaikat yang banyak. Hanya saja bedanya, sudul wujuh, malaikat yang Allah kirim untuk orang yang banyak dosanya, yang fasik tadi warnanya hitam, pakaiannya hitam, hampir semuanya hitam-hitam, dengan jumlah yang banyak, duduk di samping orang yang akan meninggal. Juga datanglah malaikat maut. Tengok bahasa yang berbeda dalam hadis ini. Kata Rasulullah, kalau orang yang taat akan meninggal dunia, malaikat sampaikan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai ruh yang baik, ukhruji, keluarlah, ila maghfirati rabbika ridwani, menjumpai ampunan Tuhanmu dan ridha Tuhanmu. Kalau untuk ruh yang fasik, yang banyak dosanya tadi, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai ruh yang jahat, wahai ruh yang relah, ukhruji, keluarlah, ila sakhati rabbika, untuk menjumpai kemarahan, kemurkaan Tuhan. Jamaah subuh yang Allah muliakan,
Dalam hadis yang agak panjang ini, Nabi menjelaskan bagaimana alam kubur itu. Begitu orang-orang yang berdosa tadi dimasukkan ke alam kuburnya, datanglah dua malaikat, nggak mampu menjawab. Allah perintahkan ke malaikat, wa afrishuhu minan nar, bentangkan alas tidurnya orang ini dari neraka. Kita hari ini kalau panas tidak hidup AC, kita nggak bisa tidur. Bayangkan orang di alam kubur itu alas tidurnya dari api neraka, bagaimana mau tidur? Yang kedua kata Rasulullah, idayat lahu qabra, Allah sempitkan kuburannya. Maka di antara doa kita untuk orang-orang yang meninggal adalah, sudah meninggal, Allah mafsah lahu qabra, ya Allah lapangkanlah kuburannya. Jikalau Allah mengizinkan melapangkan kuburan orang-orang yang sudah meninggal, berapa lapangnya? Lagi-lagi Nabi menjelaskan maddal basar, sepanjang mata memandang. Kuburan yang Allah lapangkan lebih luas dari Masjid Al-Hidayah ini. Namun bagi orang-orang yang banyak dosanya tadi, dapat dia azab kubur, kuburnya Allah persempit. Berapa sempitnya? Kata Rasulullah, hatta indamma adlatu, tulang rusuknya itu bertemu. Saking sempitnya tulang rusuk. Yang ketiga, waftah lahu baban ilan nar, Allah perintahkan malaikat, bukakan pintu untuk orang ini ke arah neraka, biar dia bisa melihat bagaimana dahsyatnya neraka itu. Nabi juga pernah sampaikan, tak kalah di padang mahsyar, sebelum kita masuk yaumul hisab, itu dihadirkan neraka jahanam bisab'ina ini ada 70 tali pengikat neraka. Kenapa? Karena sifat neraka itu adalah seperti besi berani. Begitu nampak orang maksiat langsung tangkap. Maka neraka ditampakkan di padang mahsyar itu dalam sebuah hadis, diikatkan dengan 70 ikatan. Wa fi kulli dhimam sab'u alaf malak, setiap ikatan itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Dan bagi orang-orang dalam kuburnya tadi dinampakkan neraka itu setiap pagi, setiap sore. Orang ini takut, dahsyat tanpa dia sadari. Di sampingnya itu ada orang berdiri, namun orang itu qabihul wajh, orang wajahnya tidak enak untuk dilihat, baunya seperti bau bangkai, dan orang ini berpakaian, pakaiannya pun juga tidak enak untuk dilihat. Sampai orang ini bertanya, man anta, siapa kamu? Orang itu menjawab, ana amalukasu, sayalah kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah engkau lakukan ketika masa hidup. Jamaah subuh yang Allah muliakan, maka kita sangat paham dan sangat mengerti. Yang pertama, kehidupan ini akan berakhir. Semua kita paham bahwa al-qabur baitul wahda, kuburan itu tempat sendiri. Tadi Utsman bin Affan sampaikan, kalau seandainya Allah letakkan saya dalam neraka, kata Utsman, saya akan bersama dengan orang-orang yang Allah letakkan neraka. Kalau saya dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat, kata Utsman bin Affan, saya akan bersama dengan orang-orang di hari kiamat. Namun di alam kubur itu saya sendiri, kata Utsman bin Affan. Maka beliau menangis, karena kuburan itu baitul mahd. Kuburan itu juga adalah baitul zulmah, tempat gelap gulita. Al-qabru baitul turab, kuburan itu adalah tanah, sampingnya tanah, atasnya tanah, bawahnya tanah. Al-qabru baitul afaq, kuburan itu tempatnya binatang buas. Al-qabru baitul su'al, mungkar wa nakir, kuburan itu tempat bertanyanya malaikat mungkar dan nakir. Wal qabru baitul azab wan nikmah, kuburan itu pun juga tempat orang diazab, tempat orang diberikan nikmat. Jemaah subuh yang Allah muliakan, kita sangat paham ini. Kita
tahu suatu saat ajal kita akan datang. Namun terkadang yang membuat kita ini susah untuk menghadapi ini adalah tak kala kita punya istri, kita lihat wajah istri kita. Kalau lu Nabi Umu kadang dedon, istri hari ini begitu juga, tahu bahwa ajal itu akan datang, namun tak kala lihat wajah suaminya, maka dan akan tinggal sendiri. Kita yang punya anak hari ini, kita tahu bahwa mati itu akan datang, namun tak kala kita lihat wajah-wajah anak-anak kita, muncullah kekhawatiran bagaimana masa depannya, bagaimana pendidikannya. Hal ini juga sama dalam kitab Rahib Maktum. 7 hari sebelum Rasulullah wafat, hampir tiap subuh Nabi buka tirai tengok para sahabat, karena cintanya Rasulullah kepada para sahabat. Di subuh hari Senin Nabi wafat, Nabi kembali buka tirai tengok para sahabat mau salat subuh, sampai sahabat Abu Bakar menunggu apakah Rasul akan ikut bersama kita. Inilah yang menghantui kita. Ada kekhawatiran, ada ketakutan bagaimana orang-orang setelah kita. Jemaah suku yang Allah muliakan, maka Nabi yang pertama melawan ketakutan-ketakutan itu, yang pertama yang Nabi ajarkan, kembali dalam kitab Sirah Nabawiyah, tak kala Rasulullah mau hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi 3 hari 3 malam bersembunyi di Gua Sur. Gua Sur tepatnya di Bukit Sur, dari kejaran orang-orang Quraisy. Begitu orang Quraisy tidak mendapatkan Rasulullah, mereka membuat gebiar, barang siapa yang dapat menangkap Muhammad bin Abdullah hidup atau mati, maka hadiahnya 200 ekor unta. Berapa uangnya itu? 1 ekor unta harganya 50 juta, kalikan 200, 2 miliar hadiah untuk orang yang dapat menangkap Rasulullah. Semua warga Quraisy kafir itu semua mencari dengan harapan dapat menangkap Rasulullah, dapat hadiah. Di hari Ahadnya banyak orang bolak-balik depan Gua Sur itu, sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mulai khawatir, air mata beliau jatuh dan beliau ketakutan. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau seandainya orang itu memalingkan wajahnya ke arah Gua Sur ini, maka kita akan nampak dan kita akan ketangkap, dan engkau ya Rasulullah akan dibunuh, berakhirlah agama kita ini. Dengan senyum Nabi menjawab, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, la tahzan wa la takhaf, jangan sedih, jangan takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Begitu Abu Bakar mendengar innallaha ma'ana, Allah bersama kita, yang tadi sedih berubah menjadi gembira, yang tadi takut berubah menjadi berani. Apa? Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ketika muncul khawatiran bagaimana anaknya ke depan, bagaimana istrinya ke depan, bagaimana suaminya ke depan, hadirkan innallaha ma'ana, sungguh Allah itu bersama kita. Jemaah suku yang Allah muliakan, dalam surat Thaha dari ayat 43 sampai 46 itu Allah abadikan ketika Allah perintahkan 2 nabi Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha, Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun alaihissalam, untuk menghadap ke Fir'aun, mengajak Fir'aun itu untuk beriman. Dalam ayat itu disampaikan la'allahu tazakkaru aw yakhsha, semoga Fir'aun, harapan Nabi Musa, mau ingat Allah dan takut kepada Allah. Apa perintah Allah? Faqula lahuma qaulan layyina, sampaikan ke Fir'aun itu dengan penuh lemah lembut. Pernah Pak, ada pengajian di Baitul Miskat Tambaro, para pedagang itu. Pertanyaan seorang ibu, Ustaz, lo lindo hana temayang Ustaz,
apakah saya wajib berbakti ke lintolun yang hana sembahyang? Menyampaikan kisah yang sama. Istri Fir'aun orangnya togok, melebihi batas. Apa lebih batasnya? Membunuh orang, melecehkan wanita, membunuh anak-anak. Bahkan Fir'aun mengaku raja. Namun tetap Allah sampaikan kedua Nabi Allah ini, sampaikan dengan penuh lemah lembut. Artinya bahwa sang istri tetap harus taat kepada suaminya. Dua Nabi Allah ini kembali menghadap Allah dan katakan, Rabbana innana khawf. Ya Allah, kami takut. Fir'aun itu membunuh orang. Kami takut, kami menghadap Fir'aun, kami akan dibunuh. Fir'aun itu melecehkan orang, kami takut. Kami datang ke Fir'aun, kami dilecehkan. Fir'aun itu mengaku Tuhan, kami takut ya Allah. Kami datang ke Fir'aun, kami dihina. Tengok jawaban Allah untuk dua Nabi Allah yang punya rasa takut tadi. Apa kata Allah? Qala la takhafa, wahai Harun, wahai Musa, kata Allah, jangan takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya saya, kata Allah, bersama kalian. Asma wa ara, saya zat yang maha mendengar, saya zat yang maha memonitor. Begitu dua Nabi Allah ini mendapatkan kalimat jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kalian, berubah takutnya menjadi berani. Berarti benar. Bagaimana cara menghilangkan takut itu, khawatir itu adalah dengan cara menghadirkan iman dalam diri kita. Begitu orang diikuti dengan khawatirnya, rasa takutnya, akan muncul dia maksiat-maksiat lainnya. Lihat, ada orang yang berhutang, takut nggak mampu membayar, dan banyak bukti hari ini mereka bunuh diri karena nggak mampu bayar hutang. Ada anak-anak yang takut suram masa depannya, lari ke narkoba. Kalau anak-anak kami lagi belajar, lagi ujian, takut nilainya jelek, takut nggak mampu menjawab, mereka apa lakukan, Pak? Menyontek. Juga ada orang hari ini takut nggak terpilih, dia caleg, takut nggak terpilih, mulailah sogok menyogok, sebar sana sebar sini. Kita bukan caleg, kita bukan tim ses, namun lihat, ketika Rasulullah sampaikan, la'anallahu ar-rashi wal murtashi wal ra'isha, Allah melaknat pemberi sogok, penerima sogok, sekaligus resellernya, agennya. Siapa? Ini tim ses yang nggak ada kepentingan dengan itu berawalnya, karena dia di tim ses. Berangkat berawalnya itu takut nggak terpilih. Maka banyak dalam hidup kita ini takut ini, takut ini, takut ini, muncullah kemaksiatan yang dilakukan. Ketika orang punya jabatan, takut jabatannya digeser, mulailah muncul fitnah. Takut jabatannya digeser, dia setor sana sini supaya dia aman. Berangkat dari awalnya takut. Padahal semua itu Allah yang memberikan. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Seorang Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah katakan, kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya saya berdoa dan doa saya Allah kabulkan, saya senang. Namun jikalau saya berdoa dan Allah nggak kabulkan doa saya, kata Ali bin Abi Thalib, saya jauh lebih senang, karena Allah tahu yang terbaik untuk saya. Karena Allah Maha tahu. Pernah khawatiran kita, kalau saya meninggal bagaimana anak saya? Allah menjamin rezeki setiap makhluk yang Allah ciptakan ini. Kalau saya meninggal bagaimana jodoh anak saya? Allah Maha tahu, dan Allah tahu itu siapa jodoh semuanya. Namun khawatiran ini syaitan yang meniupkan. Jamaah subuh yang Allah muliakan, yang terakhir Nabi ajarkan kita
untuk menjadi orang-orang yang bijak dalam hidup ini. Hari ini mungkin umurnya sudah menua. Berapa batasan umur kita? Rasulullah sampai dalam sebuah hadis kalimat menuaja, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umat, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70. Wa aqallu ma yajuzu min dzalik. Kalaupun ada yang berumur di atas 70, itu enggak banyak, itu langka. Maka Nabi sampaikan, pergunakan sisa umur ini dengan bijak. Dengan apa? Ketaatan. Nabi sampaikan juga bahwa wallahu idza arada bi 'abdin khairan, Allah jikalau kepingin seorang hamba itu baik, ista'malahu, Allah akan menggunakannya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa ista'malahu? Bagaimana makna ista'malahu? Qala, kata Rasulullah, yahdihi ila amalin salih. Allah memberikan dia petunjuk untuk berbuat baik. Allah berikan dia petunjuk, taufik untuk terus beramal saleh. Summa qabada, lantas Allah cabut nyawanya tak kala dia berbuat baik. Banyak kita lihat, tak kala sujud meninggal dalam sujudnya, tak kala baca Quran meninggal dalam baca Qurannya, tak kala berangkat ke masjid meninggal ketika berangkat ke masjid, tak kala mengajar meninggal. Kenapa? Orang ini orang-orang yang Allah sayangi, Allah cabut tak kala berbuat baik. Inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Sebagai penutup, Nabi ajarkan kita, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti. Setelah kita meninggal dunia, dimasukkan ke alam kubur. Betul, bahasanya alam kubur itu alam transit. Kita menunggu sesaat sebelum datang hari kiamat. Namun ketahuilah, walaupun sesaat itu lama. Rasulullah wafat di tahun 11 Hijriah, hari ini 1445 Hijriah, artinya sudah 14 abad yang lalu. Di alam kuburnya, orang yang wafat bertahun-tahun sebelumnya, sampai hari kiamat menunggu. Hakikatnya di alam kubur itu lebih lama daripada alam dunia. Maka mesti bijak kita hidup, kata Utsman bin Affan, man ja'ala dunyahu sijnan, barang siapa yang menjadikan dunianya ini penjara, wa ja'ala qabrahu jannah, maka hakikatnya orang itu menciptakan surga dalam kuburnya. Man ja'ala dunyahu jannah, sebaliknya orang yang jadikan dunianya ini surganya, wa ja'ala qabrahu sijna, dia menjadikan kuburannya itu adalah penjara, neraka bagi dia. Maka Nabi ajarkan, di antara amalan kita yang terus mengalir ke kita tak kala kita di alam kubur, kita sudah meninggal, namun pahalanya terus mengalir. Jikalau ada dosa, bisa jadi dosa kita ini terhapus, diampuni perlahan-lahan dengan pahala yang mengalir ini. Nabi merincikan, yang pertama ilman allamahu wa nasyara, ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita kembangkan. Begitu ilmu kita ajarkan diamalkan orang lain, maka pahalanya terus mengalir. Yang kedua, waladan sholihan taroka, anak yang soleh yang dia tinggalkan. Maka anak-anak kita ini bersyukur yang punya anak yang soleh. Dia berniat atau tidak berniat, tak kala dia berbuat baik, pahalanya terus mengalir kepada orang tuanya di alam kuburnya. Mushafan warasah, Al-Quran yang diwakafkan, Al-Quran yang diwariskan, pahalanya terus mengalir. Au baitan banahu li ibni sabil, saya sangat suka walaupun datang jauh-jauh dari Indrapuri hadir di tengah-tengah BBC ini, karena ada kesempatan bangun rumah duafa. Kalau kita bangun sendiri satu rumah, mungkin kita nggak punya uang. Bergabung dalam BBC ini semampu kita, kita punya peluang bangun rumah untuk duafa. Selama rumah ini ditempati, pahalanya
terus mengalir. Au naharan ajrahu, ada orang mengalirkan irigasi air untuk para petani. Selama air mengalir, maka pahalanya terus mengalir di alam kuburnya. Apalagi bi'ran banahu, sumur yang dia gali, airnya untuk orang banyak, pahalanya terus mengalir ke alam kuburnya. Sampai hari ini seorang sahabat dari Utsman bin Affan masih punya rekening di Bank Saudi Arabia, dan setiap tahun rekening ini memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa, bantuan fakir untuk miskin. Padahal Utsman bin Affan sudah lama meninggal. Dulu pernah beli sumur namanya Rauma, dikembangkan di masa dinasti Fatimiyah, dan terus sampai hari ini punya hotel Utsman bin Affan. Setiap tahun ada hasilnya. Nah, hasil dibagi dengan pengelola. Hasil inilah setiap tahun memberikan bantuan ke fakir, ke miskin. Utsman bin Affan sudah wafat 14 abad yang lalu, namun hari ini seakan-akan beliau masih hidup. Maka sumur yang kita bangun, yang terakhir, sedekatan akhrajahat, sedekah yang kita keluarkan di masa hidup kita, di masa sehat kita, sebelum kita meninggal. Jangan dibalik. Keutamaan kata Rasulullah, orang sedekah ketika dia hidup, dirhamu sedekatin hina hayati, 1 dirham dia sedekah ketika dia hidup, khairun min alfi dirhamin, lebih baik dari 1000 dirham yang dia sedekahkan setelah dia meninggal. Semoga yang singkat ini memberikan manfaat, khususnya ke saya menyampaikan, dan kita sebagai hamba Allah yang selalu ini yang bijak menyikapi sisa hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سمع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا
يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين آمين. صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سمع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا